Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Oppo ya ini. Handphone Oppo datang dalam keadaan hidup. CPH 2083 Oppo A12 datang dalam keadaan hidup katanya. Dan handphonenya ini kasusnya tidak bisa di charger ya. Tidak mau mengisi saat pengisian berlangsung, tiba-tiba chargernya mati panas. Seperti itu kata usernya. Apakah benar handphone ini dalam posisi tidak bisa mengisi dan menyebabkan chargernya panas? Kita akan coba cek ya. Lebih lanjut kita akan cek untuk baterainya 38% terkunci. Jadi saya tidak bisa masuk ke menu. Kita akan coba cek sampai di sini saja ya. Maksudnya tidak sampai ke menu saja, sampai di layar awal saja. 5,2 volt kita coba hubungkan di arus pengisiannya. Voltase 5,2 volt, OCP kita hidupkan. Over Current Protect kita coba hidupkan dan berkedip. Jadi kemungkinan besar usernya benar. Kasusnya karena tidak bisa mengisi dan charger jadi panas. Kalau seperti ini berarti bagian VUSB atau V charger grounding ya, dan langsung protect seperti itu. OCP langsung protect, over current protect. Jadi voltase yang masuk itu langsung berubah menjadi ground. Seperti ini kebanyakan jalur di bagian VUSB, V chargernya yang bermasalah. Kita coba cek dulu bintang pagar 899 pagar. Untuk software versinya CPH 2083. Oppo A12 datang dalam keadaan tidak bisa di charger. Kalau kita nekat charger, chargernya panas ya, bisa jadi malah mati. Dan benar adanya kita coba cek pakai 5,2 volt, OCP langsung berkedip. Masih tersegel dengan baik. Berarti ini masih segel ya, Oppo A12 ini masih belum pernah dibongkar. Kita coba bongkar, kita coba percepat untuk proses pembongkarannya. Semoga saja tidak ribet ya saat pembongkaran dan saat perbaikannya. Untuk Oppo A12 CPH 2083 OCP over current protect berkedip. Ini menandakan bahwasanya V charger atau VUSB bermasalah. Dan permasalahannya di mana kita akan coba cek lebih lanjut ya. Kita akan lepaskan ke semuanya, fleksibel LCD atau fleksibel UI boardnya kita lepaskan dan kita akan coba pakai power supply lagi. Masih menggunakan voltase 5,2 volt. Kita akan coba koneksikan. Oke, ternyata yang saya lepaskan fleksibel LCD. Sekarang kita akan lepaskan untuk fleksibel UI board ya. Untuk konektor charger larinya ke bagian atas itu berarti fleksibel bawah sampai ke atas sudah kita lepaskan dan tidak terdeteksi OCP berkedip. Berarti over current protect-nya aman ya. Untuk soket LCD tidak ada masalah karena memang larinya di bagian charger ya. Dan saya coba hubungkan lagi soket bagian fleksibel UI board, langsung OCP protect ya. Ya seperti itu teman-teman. Berarti menandakan bahwasanya bagian konektor charger sampai fleksi tidak ada masalah, tapi yang bermasalah bagian mesinnya. Jadi kita akan coba fokuskan di bagian V charger, mesinnya bermasalah. Karena sudah bisa dipastikan belum terhubung ke mesin, OCP masih aman. Sedangkan fleksibel kita hubungkan ke mesin langsung protect ya. Kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita akan tunggu apakah Oppo A12 ada ya di BIOS Harsonya. Kita masuk ke hardware solusi. Oke mantap, Oppo A12 kita buka untuk charger data ya. Kita akan fokus di bagian VUSB V charger.
Jadi fokus di bagian V charger, V USB. Test pointnya ada, berarti nanti kita akan tengok di sini dulu, lalu lari ke mana ini? Kita akan coba geser. Ya, di sini ada apa ini? IC OVP ya, over voltage protect. Jadi kalau voltasenya berlebih protect ya, atau OCP juga seperti power supply itu. Jadi IC OCP OVP itu ada ini di Oppo A12 sebelum masuk ke IC charger itu sendiri. Kita akan tengok untuk test point V USB nya, V charger nya. Kita akan cek pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita cek di test point-nya. Apakah ada hambatan dalam terdeteksi ataukah menjadi 0,00. Ya, bisa teman-teman pastikan langsung berubah menjadi 0,00. Ini menandakan bahwasanya ngeground ya, atau konslet ya untuk V chargernya. Pantas kalau terhubung ke V charger supply 5,2 volt langsung protect ya. Kita bongkar kalengnya karena permasalahan berarti bisa dipastikan di bagian IC charger atau IC OCP OVP itu sendiri. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Untuk test point masih ngeground, masih short, dan kita akan lari di bagian kaleng. Kita akan coba bongkar ya kalengnya. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran kaleng ini. Oke, lanjut, kita akan gunakan multimeter digital lagi di skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground. Kita cek untuk jalur setelah test point V charger ya, V USB masih terdeteksi short. Dan untuk setelahnya, setelah bagian charger OVP nya ternyata ada hambatan dalam. Berarti ini kemungkinan besar IC OCP atau OVP itu bermasalah. IC ini ya teman-teman. Di sini masih ground. Ya, jadi teman-teman bisa pastikan untuk jalur ini, jalur V charger di line ini, di jalur ini masih ground, masih 0,00. Tapi di jalur sebelum masuk ke IC chargernya ada hambatan dalam. Seperti itu teman-teman, ada hambatan dalam. Berarti benar OCP atau OVP itu IC-nya ini yang bermasalah ya. Dan tugasnya memang seperti itu. Jadi kalau ada arus berlebih atau tegangan berlebih, charger ini akan langsung protect ya. Oke, lanjut, kita akan coba angkat IC proteksinya ini ya. Berarti kita akan tidak gunakan IC OVP atau IC OCP itu. Kita akan coba tanpa IC proteksinya. Kita akan langsung jumper saja. Tapi lebih baik teman-teman gantikan ya. Lebih baik gantikan. Jadi kalau untuk memastikan apakah benar IC ini bermasalah atau tidaknya, kita angkat dan langsung kita jumper ya, kita bypass dari tegangan V charger menuju ke IC chargernya tanpa melewati IC proteksi ini. Untuk IC proteksinya bisa teman-teman cari di Kannibalan. Kebanyakan handphone sekarang itu pakai IC seperti ini. Handphone Oppo A3s, handphone Redmi Note 7 juga saya rasa pakai IC OVP ini ya, IC Protect ini. Jadi kita angkat tanpa kita gunakan IC proteksinya, langsung kita bypass dari V charger menuju ke IC chargernya. Oke, lanjut, kita akan cek pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Kita cek lagi ya, tanpa menggunakan IC apakah terdeteksi short atau ground. Kita cek sekarang. Ini apakah ya langsung OL ya, berarti tidak digunakan. Dan untuk yang masuk ke IC charge ada hambatan dalam, berarti tinggal kita bypass saja. Mantap, ini tidak terdeteksi short, berarti bisa dipastikan IC proteksinya yang bermasalah. Kita cek di bagian test point V chargernya juga OL ya. Ini menandakan bahwasanya
sudah tidak short ya, jalurnya sudah aman, tapi belum ada hambatan dalam karena untuk IC proteksinya sudah kita angkat. Tugas kita tinggal jumper saja dari test point V chargernya menuju ke IC charger tanpa IC proteksinya ya. Tinggal kita jumper seperti itu. Lanjut, sekarang kita akan coba untuk tarik jemuran ya. Kita akan coba untuk langsung bypass dari V chargernya dari test point itu ya, yang sebelum masuk ke IC-nya itu seperti ini. Tinggal kita jumper saja. Semoga tidak ada masalah. Jadi setelah ini wajib kita cek ulang kembali apakah hambatan dalam sudah terdeteksi hingga ke test point V chargernya ya. Oke, seperti ini penampakannya setelah kita jumper. Jadi kalau bisa pakai apa ya, isolasi tahan panas, isolator tahan panas biar tidak terhubung untuk kabel jumpernya. Lebih baik lagi digantikan IC proteksinya itu, kalau tidak di bypass seperti ini ya. Bisa teman-teman ketahui untuk V chargernya lari ke langsung ke charger, tinggal seperti ini bypassnya, jumpernya. Sekarang kita akan cek untuk tegangan, kita akan cek untuk hambatan dalam ya, apakah sampai ke test point V chargernya. Ini yang masuk ke chargernya, jadi kita pastikan dulu ada 0,5 hambatan dalamnya sudah terbypass. Sampaikah di test point ini untuk V USB V charger masuk ya, hambatan dalamnya masuk, berarti tidak short lagi. Kemungkinan besar handphone ini seharusnya sudah bisa kita charger ya, karena tanpa proteksi tapi ini. Jadi sebaiknya gantikan IC proteksinya. Dan kalau untuk mencoba seperti ini, pastikan terlebih dahulu untuk hambatan dalamnya sudah terdeteksi. Berarti saya rasa tinggal kita coba cek pakai pengisian ya, tegangan charger. Coba kita rakit ulang kembali sekarang. Pastikan juga untuk mesinnya tidak short.
Di multimeter analog skala kali 1, probe merah kita hubungkan ke ground. Ya, ini groundnya, kita masukkan ke V-bed-nya, tidak bergerak. Kita tukar probe-nya, harus ada hambatan dalam ya 5-10 ohm masuk. Berarti dipastikan tidak terdeteksi short, aman. Lanjut kita akan coba untuk cek pakai tegangan charger. Kita akan coba hidupkan handphonenya, dan apakah untuk arus pengisian sudah normal ya. Yang sebelumnya OCP hidup, overcurrent protect itu berkedip. Sekarang kita akan cek pakai power supply lagi, tegangan 5,2 volt, apakah OCP akan berkedip atau tidaknya, kita coba ya. ,5,2 volt siap, tegangan charger siap, kita coba alirkan ya. Untuk handphonenya sudah dalam posisi normal mode, tapi tidak tahu kode atau pinnya. Kita masukkan chargernya, tidak berkedip untuk OCP-nya, dan langsung ada indikator petir ya, atau pengisian masuk 0,8, hampir 1 ampere sendiri. Berarti mantap, ini sudah berhasil. Sebagai catatan teman-teman, tanpa IC OVP atau IC OCP atau IC Protect itu, handphone tetap masih bisa mengisi ya, masih tetap bisa mengisi. Namun kalau tidak kita gantikan, kalau ke depan ada IC charger yang bermasalah, bisa jadi langsung kena di bagian IC chargernya ya. Karena untuk IC proteksi ya tujuannya seperti itu, langsung mati bila mana ada arus atau voltase berlebih. Itu IC yang bermasalah, dan posisi saat ini handphone sudah bisa mengisi normal, sudah aman, tidak ada masalah tanpa IC proteksinya. Tapi lebih baik digantikan bila mana terjadi saat proses pengisian buruk ya, atau chargernya yang buruk. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Oppo A12 tidak bisa mengisi, sudah bisa kita atasi, dan ternyata short ya di bagian V chargernya atau V USB-nya. Setelah ini saya akan rapatkan dan saya akan konfirmasikan ke usernya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.